Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya, Vanessa Aprilia Robert, hendak menemani Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Bina Iman GKI Klasik Solo. Sebelum kita membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur atas setiap rahmat cinta kasih-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Di tengah rasa syukur kami ya Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menjadi penerang dalam kehidupan kami, dan firman-Mu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Allah, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 11. Yeremia 18 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan menyampaikan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu aku pergi ke rumah tukang periuk, dan tampaklah ia sedang bekerja dengan alat memutar. Jika bejana yang sedang dibuat dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Akan tetapi, apabila bangsa yang kusebutkan itu bertobat dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanamnya. Namun, apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, menyesalah aku karena kebaikan yang kujanjikan untuk didatangkan kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan menyusun rencana terhadap kamu. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, serta rindu untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, televisi Indonesia beberapa tahun terakhir menyuguhkan tayangan berupa ajang pencarian bakat, baik itu memasak, menyanyi, maupun stand up comedy. Namun pernahkah terlintas dalam pikiran kita bahwa mereka yang menjadi kontestan bahkan telah menjadi juara dalam ajang pencarian bakat tersebut juga pernah mengalami yang namanya kegagalan? Mereka yang sudah menjadi sang juara juga pernah menerima kritikan pedas, voting dukungan yang rendah, maupun kalau misalkan ajang pencarian bakatnya adalah masak,
mereka pernah masuk yang namanya pressure test. Dari sini kita bisa melihat bahwa sang juara pun juga pernah mengalami yang namanya kegagalan. Teks Alkitab yang kita baca pada hari ini, yaitu dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 11, hendak menyapa kita mengenai bagaimana cara Tuhan membentuk bangsa Israel melalui perantaraan Yeremia. Menariknya di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak to the point, tetapi Tuhan menggunakan semacam ilustrasi atau alat peraga. Dalam teks ini, Tuhan menggambarkan kehidupan umatnya seperti sebuah bejana di tangan tukang periuk. Ketika bejana yang sedang dibuatnya itu rusak, maka tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain yang baik menurut perancangannya. Demikianlah umat Israel di tangan Tuhan. Sejak semula Tuhan memilih umat Israel dan mau menjadikan mereka sebagai berkat bagi bangsa lain. Tetapi berulang kali mereka, yaitu bangsa Israel, memberontak seperti bejana tanah liat yang rusak, tetapi Tuhan tidak membuang mereka. Ketika mereka bertobat, Tuhan membentuk kembali mereka. Dari teks ini juga kita bisa melihat suatu intisari atau pembelajaran bahwa semuanya termasuk kehidupan kita, kehidupan saya maupun kehidupan Bapak Ibu Saudara berada dalam kuasa tangan Tuhan. Dalam suatu video yang pernah saya lihat Bapak Ibu, di situ menggambarkan atau menceritakan bahwa ada seorang anak kecil yang merasa bahwa dirinya gagal dalam hidupnya karena kondisi disabilitas yang dialaminya. Awalnya ia mengira bahwa impiannya menjadi seorang balerina hancur dengan kondisinya yang seperti itu. Namun, apakah anak kecil itu menyerah? Sempat menyerah, tetapi ia mau bangkit lagi. Ia mencoba lagi terus dan berlatih menggunakan alat bantu. Sehingga pada akhirnya ia mampu untuk mewujudkan yang diimpikannya. Melalui cerita anak kecil tadi Bapak Ibu, poin konsistensi sangat diperlihatkan. Konsistensi secara sederhana memiliki arti tetap, tidak berubah atau selaras. Bukan yang penting saya berhasil, tetapi bagaimana prosesnya saya berhasil. Proses tersebut begitu dinikmati oleh anak kecil tadi yang tadi saya cerita. Dalam bacaan kita pun Yeremia 18 ayat 1 sampai 11 juga sama. Tuhan tidak menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang mudah atau terima beres, melainkan Tuhan membentuk bangsa Israel menjadi bangsa yang taat kepadanya dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Pertobatan harus terus diperjuangkan dan diupayakan oleh bangsa Israel. Kalau gagal, yang perlu dilakukan bukanlah menyerah, tetapi terus mencoba. Layaknya bejana pada tukang periuk, kalau gagal dibentuk, tidak dibuang, melainkan dibentuk lagi hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan sang tukang periuk, yaitu Tuhan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Pasti kita semua pernah mengalami yang namanya kegagalan. Dan kegagalan itu beragam bentuknya. Satu dengan yang lainnya memiliki pergumulan dan kegagalannya masing-masing. Namun, sejauh mana kita
kita menyerahkan diri kepada sang tukang periuk itu untuk dibentuk? Atau kita malah lebih cenderung menyerah dan membiarkan bejana kehidupan kita itu dibuang? Misal dalam pelayanan awalnya kita semangat, tapi dikasih pergumulan atau pola pikir teman pelayanan yang berbeda, kita mundur di alun-alun. Sekalipun ada niatan untuk menyerah, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhanlah tidak setega maupun tidak sejahat itu. Tuhan tetap mau mengambil bejana kehidupan kita yang telah rusak, dibuat kembali menjadi baru. Tapi dengan satu catatan, ketika kita diambil lagi, mau dibentuk lagi, kita semestinya memberikan dan menyerahkan diri kita secara konsisten, dibentuk sesuai dengan kehendak. Kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Kita tidak perlu menunda-nunda lagi, tapi lihatlah kesempatan itu sebagai kesempatan yang berharga. Kita dibentuk dan semakin dibentuk. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memantapkan komitmen secara konsisten untuk dibentuk menjadi suatu bejana yang indah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak perlu takut akan seperti apa kehidupan kita. Sekalipun ada pencobaan, kita perlu ingat bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti membentuk. Selama berproses menjadi bejana Tuhan, Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau memberikan dan membentuk kami melalui pergumulan dan dinamika yang ada dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan, mampukan kami agar kami bisa lebih mengelola setiap dinamika yang ada dan melihat dinamika yang Engkau berikan itu sebagai proses Engkau membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.